Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ketiga ya. Sebelum menjalani pembahasan ada yang ditanyakan. Sekarang kita masuk pada pertemuan yang selanjutnya berkaitan dengan persoalan skeptisisme ya. Kita mau melihat model skeptisisme. Bagaimana yang kemarin-kemarin bahwa musuh filsafat paling tidak kalau bisa dibahasakan demikian adalah skeptisisme sofisme untuk mengeluarkan orang dari sebuah keraguan. Kenapa keraguan harus dikeluarkan? Karena pasti orientasi akal, orientasi nalar itu lebih jauh ya. Ada yang dia mau tuju. Makanya untuk sampai pada orientasi atau hal-hal yang kita katakan metafisis, itu maka hal-hal keraguan itu harus kita lihat bersama. Skeptisisme itu secara definitif bahwa mereka menolak kemungkinan pengetahuan. Jadi pembicaraan kita tentang kemungkinan itu orang-orang skeptis menolaknya. Menolak dalam artian bahwa mereka tidak meyakini kemungkinan akan adanya kebenaran, kepastian dan keyakinan. Karena bagi mereka bahwa makanya menurut Pirho bahwa meyakini sesuatu tanpa justifikasi lebih rasional daripada meyakini sesuatu yang terjustifikasi. Itu rasional bagi dia. Jadi meyakini sesuatu tanpa justifikasi itu bagi dia rasional daripada kita meyakini sesuatu yang telah dijustifikasi. Itu tidak rasional. Itu berarti dia meragukan pengetahuan kan? Meragukan. Jadi bagi dia bahwa justifikasi itu akan membuat orang tambah ragu justifikasi. Jadi bagi para skeptis pada umumnya walaupun dalam tataran periodenya itu berbeda-beda, tapi mereka satu dalam penolakan ya, secara umum bahwa basis-basis material, basis-basis empiris pengalaman indrawi menjadi sandaran pengetahuan mereka secara umum. Tapi dalam periodisasi skeptisisme itu paling tidak itu mereka ngotot pada penolakan pada argumentasi nalar. Mereka tidak meyakini itu. Jadi kalau orang berbicara tentang kemungkinan misalnya kemungkinan ini para skeptis menolak ya, skeptis ini menolak ini. Kalau kita mengatakan bahwa di sini ada sebuah kebenaran, ini bagi mereka tidak pasti kebenaran itu. Makanya kemudian muncul teori-teori relativitas dan lain sebagainya kan. Nah, ini sudah ditolak. Jadi orang bilang mungkin. Apakah kita sampai pada sebuah kebenaran? Itu bagi mereka tidak. Artinya bahwa akal itu tidak bisa. Akal itu tidak bisa. Akal tidak bisa sampai di sini. Akal juga mengalami sebuah problem. Maka pertanyaan tentang kemungkinan itu sebuah pertanyaan yang sia-sia. Dia tidak punya nilai. Pada sebuah kepastian. Ngapain kita berbicara sesuatu yang belum terwujud? Hal-hal yang terwujudnya itu lebih menyenangkan. Maka hal-hal tentang kemungkinan itu bagi orang-orang skeptis itu tidak meyakininya. Argumentasi rasional tentang kemungkinan bahwa
sampai pada sebuah kepastian itu ditolak. Nah, kita mau melihat bagaimana model-model skeptis itu yang terjadi sebelum kita masuk kritik pendapat mereka. Karena segala bentuk-bentuk skeptis itu mereka pada umumnya itu menolak nalar, maka sudah otomatis mereka akan jatuh pada sebuah masalah baru, ambiguitas terhadap yang mereka yakini. Karena tidak ada yang bisa memastikan, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin bahwa akal itu fungsinya memastikan, kan? Akal itu pada dirinya sendiri adalah sebuah kepastian. Kalau dia adalah sebuah kepastian, maka apapun yang datang pada dia itu harus dipastikan. Kalau ada sesuatu yang datang pada pikiran manusia, pada akal manusia, namun tidak bisa dipastikan, berarti sesuatu itu dengan akal atau akal sendiri keluar dari sifat asasinya, bahwa dia tugasnya adalah memastikan dengan apa? Dengan segala prinsip badihiyat pada akal itu, ya, akal, ya, ada prinsip yang diyakini untuk bisa menguji segala bentuk yang dianggap problem itu bagi akal bisa. Nah, jadi mengapa perdebatan itu dimulai? Karena dari orang sudah menolak ini akal. Salah satu misalnya kita melihat periode klasik, abad filsafat skolastik. Kita contohkan itu, skolastik. Kita lihat model orang ragu, karena ragu ini banyak orang ragu. Nanti kita, tapi bahwa keraguan itu paling tidak dua keraguan, ya. Keraguan itu berbicara tentang kemungkinan. Itu skeptisisme ini ada dua model. Satu, itu dia menolak skeptis ini menolak ini. Dia menolak pengetahuan. Dia menolak, ya. Yang kedua, artinya bahwa dia menolak ini, tapi dia menerima ini. Ini jenis pertama. Tapi ada, itu dia menolak dua-duanya. Dia tolak ini, dan dia juga tolak ini. Skeptis ini yang paling berat yang itu. Kalau dia masih tolak salah satu, masih ada upaya dialog. Tapi kalau dia sudah tolak semuanya, yang kalian bicara juga dia tolak. Contohnya misalnya, kalau saya tidak percaya buku, tapi kan dia masih percaya apa yang dia pikirkan tentang buku. Tapi kalau dia tolak buku dan dia tolak apa yang dia pikirkan, teman-teman mau bangun sebuah dialog seperti apa? Ini skeptis, ya. Karena apa? Karena menerima dirinya dan menerima sesuatu realitas di luar dirinya itu kan sebuah justifikasi. Dan bagi mereka justifikasi itu adalah irasional, kata Pirho. Nah, hal itu pun terjadi pada zaman skolastik, ya, di mana gereja, ya, di mana kita jangan bilang gereja, karena gereja sih studi kasusnya, tapi kebanyakan kita juga kena itu, agamawan lah, ya, skolastik. Itu salah satu pendapatnya misalnya skolastik. Ini yang sederhana, ya, keraguan sederhana, bahwa di dalam pemikiran skolastik ini teman-teman lihat bahwa pemikiran atau akal, tanggaplah begitu, pemikiran itu membenarkan agama. Ini yang pertama. Sebagaimana kita katakan bahwa akal itu fungsinya dengan prinsip-prinsip pada pikirannya, dia bisa membuktikan mana benar, mana salah, ya, memastikan. Pada pendapat skolastik itu tidak memberikan porsi pikiran yang banyak. Bahkan mereka mengakui pemikiran kecuali pemikiran itu membenarkan diktum agama, kan? Diktum agama. Jadi di satu sisi mereka meyakini agama itu benar, tapi di sisi yang lain mereka ragu terhadap akal, sehingga mereka mendiktum bahwa pemikiran harus membenarkan agama.
Kalau pemikiran membenarkan agama berarti kalian membatasi ruang berpikir ya. Artinya bahwa tugas filosof pada waktu itu bagaimana semua idenya itu membenarkan apa yang dibicara agama. Sehingga orang tidak bisa keluar dalam ranah-ranah diskursus atau ranah-ranah mengkritisi agama, tanda kutip ya. Jadi apa yang dibilang agama, tanda kutip, itu pemikiran harus mendukungnya. Padahal pemikiran kan fungsinya salah satunya memastikan apakah itu benar atau salah. Apapun itu ya, bukan hanya dengan agama, apapun itu. Tapi kalau ketika pemikiran itu ditarik bahwa dia harus membenarkan agama, berarti dia sudah membatasi salah satu kepastian pada akal bahwa dia juga harus memastikan ada yang salah atau ada yang benar. Ini jadi kaum agamawan pada waktu itu juga ragu ya. Mungkin sekarang juga ada ya. Misalnya saya dalam 1 bulan yang lalu saya di rumah, kemudian ada jemaat tabligh datang. Jemaat tabligh datang, jenggot lagi. Ya, apa nama gitaris Sheila On Seven, ya, yang itu dia yang jenggot banyak tuh. Dia datang, dia bilang, dia bilang kenapa nih? Saya bilang lagi sebelah, saya bilang saya lagi ini jual-jual buku. Dia bilang belajar apa? Saya belajar ini filsafat ini. Saya tahu itu bahwa dia datang itu mau ceramah saya. Saya kan jemaat tabligh kan. Saya tahu dikira kan dia datang di masjid ini orang. Intinya bahwa dia mau tarik saya supaya ke masjid. Sebelum saya lihat buku-buku, ini buku-buku semua buku pemikiran ya, buku filsafat yang disukai filsafat apa? Persia. Pikirannya kan pasti kacau. Persia ini mulai kan mengembangkan kan. Setelah orang-orang begini pasti imajinasinya tidak kuat. Jadi saya main isu apa? Saya sebut Persia kan pasti mulai biar saja dia sengsara di rumah. Mulai orang-orang begitu kan nanti stres juga. Jadi kemudian dia mengatakan, iya bagus belajar filsafat, yang penting membenarkan agama. Nah itu kan sudah ragu itu. Apakah memang pemikiran itu hanya membenarkan agama, dia tidak membenarkan yang lain? Apakah orang yang berbicara bukan terkait agama, apakah akal harus menyalahkan? Dan apakah semua pembicaraan agama itu harus dia iakan? Itu kan model-model keraguan dalam skolastik itu. Misalnya seringkali kiai kita mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian karena sudah kalau Islam punya lucu, dia punya cara keraguannya. Bukan dia yang membenarkan agama yang membenarkan pikirannya. Itu apa nama? Skolastik zaman modern itu. Kalau skolastik itu pemikiran membenarkan agama. Tapi zaman sekarang itu agama yang membenarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat mengatakan, ya benarkan kan pikirannya. Seakan-akan dia yang punya pola pikir, padahal itu agama yang membenarkan pikir. Jadi itu kan semuanya dia juga tidak mengakui akalnya itu. Itu ragu itu orang-orang begitu. Saya Ustaz Abdul Somad dan lain-lain sebagainya. Ya, tiba-tiba sedikit kutip ayat. Ayat mengatakan begini. Padahal dia bicara baru satu kata. Langsung ayat masuk banyak sekali. Membenarkan pikirannya. Jadi, itu kan nama halnya bahwa kita tidak mengakui kemampuan akal untuk menemukan kebenaran. Ini skolastik ya. Skolastik dunia gereja berbeda dengan skolastik dunia Islam. Kalau bahkan di dunia Islam juga itu campur. Pikiran harus membenarkan agama, kemudian agama apa? Padahal kita mengetahui bahwa yang membenarkan pikiran itu cuma pikiran, tidak bisa selain pikiran. Ya? Yang mengatakan bahwa pikiran itu benar, itu pikiran sendiri, akal sendiri tidak bisa selain pemikiran. Artinya bahwa justifikasi di luar itu harus domain pemikiran. Tapi karena sebuah otoritas mengatakan bahwa pikiran harus membenarkan agama. Kenapa kita mengharuskan pikiran? Bukankah pikiran itu dia punya cara kerja sendiri? Apakah kalau benar dia benarkan, kalau tidak dia akan mengatakan tidak? Kenapa harus diharuskan pada akal itu? Padahal akal itu dia pada pembenarannya dia tidak berbicara harus atau tidak harus. Kalau kita memasukkan bahasa harus pada bahasa akal, berarti kita sudah mengintervensi kita sudah mengintervensi bahasa praktis pada bahasa nalar. Harus ya, dia harus. Jadi orang sebelum berpikir dia bilang harus.
orang masih berpikir dan kamu harus membenarkan itu, kan? Berarti sebuah ketidakmampuan yang diakui bahwa kemudian terjadi gejolak besar-besaran, kan? Karena orang pasti orang pasti emosi, ya. Orang ketika belenggu, akalnya itu dibelenggu dengan settingan atau dengan sebuah satu sudut pandang saja bahwa agama itu harus dibenarkan oleh semua. Demikian, makanya wajar saya kalau di Eropa itu banyak dibunuh sama ini sebuah bentuk skolastik pertama. Jadi dia sudah tidak mengakui bahwa kemampuan akal itu bisa menemukan kebenaran-kebenaran dalam sebuah agama. Apakah sebuah agama itu dalam konteks ini benar keseluruhannya? Apakah apa yang dikatakan oleh mungkin secara ajaran bisa benar, tapi secara perorangan kan mungkin bisa keliru, ya? Apakah akal juga harus mengiyakan setiap tokoh-tokoh dalam agama yang itu bertindak karena dikatakan bahwa dia interpretasi wahyu, sehingga akal juga harus membenarkan ajaran agama sekaligus membenarkan pemuka-pemuka agama? Ini skolastik. Jadi meletakkan akal pada satu sudut pandang saja, meletakkan akal untuk menyelesaikan sebuah problem tanpa kemungkinan yang lain, itu keraguan terhadap pikiran. Keraguan terhadap pikiran pada saat bersamaan dia juga ragu terhadap apakah agama saya benar atau tidak, kan? Kalau dia mengatakan bahwa pemikiran itu harus membenarkan agama, kalau dia yakini itu agama benar, ngapain dia suruh pemikiran harus membenarkan agama? Kan biar saja pikiran berjalan dengan sendirinya. Kalau agama itu benar, maka pikiran tanpa disuruh pun dia akan mengatakan bahwa itu benar. Kalau dia mengatakan bahwa pemikiran semua harus membenarkan ini, jangan-jangan ini juga diragukan. Jangan nih, agama saya ini benar apa tidak? Kenapa harus butuh klaim? Ya kan? Jadi keraguannya asal dia ragu terhadap ini, yang dia juga was-was terhadap keyakinannya. Maka dia butuh sebuah kekuatan, paling tidak ada sebuah kekuatan yang dia tarik bahwa akan harus membenarkan keyakinannya. Bukankah kalau agama itu kita yakini benar, kalau kita yakini benar, apapun yang datang dari setiap sudut maka tidak akan mengganggu agama. Kalau memang, ya, tanpa kita harus bersujud pada akal, maka akal dengan sendiri akan mengafirmasi bahwa agama itu semua segala firman-Nya itu adalah kebenaran. Tapi ketika ada bahasa mengharuskan akal membenarkan agama, itu adalah sebuah sikap kita tidak meyakini akan otoritas nalar. Yang kedua, kita juga tidak percaya 100% bahwa agama saya benar atau tidak. Ini kalau teman-teman misalnya begitu, ya, jadi teman-teman berpikir itu harus mau membenarkan agama, tidak usah. Kalau agama salah, ya kritik, kan. Artinya kenapa? Akal itu akan dia mencari kestabilan. Oh, ini salah, harus diperbaiki. Tapi kalau tidak ada fungsi kritis nalar, maka sangat berbahaya sekali. Otoritas itu sangat berbahaya. Kemudian dari situ kemudian muncul empirisme, kan. Kopernikus dan lain-lain sebagainya itu memunculkan pada skeptis kedua, skeptis yang dikatakan dengan Renaissance, ya? Renaissance. Nah, mereka meletakkan apa? Karena akal itu dipaksa ke sini, dipaksa, padahal akal juga belum tentu meyakini itu karena ada sebuah paksakan, maka mereka meletakkan fungsi empiris. Ini empiris jilid pertama nih, kurang besar. Ini empirisme, indrawi, ya, indrawi. Menolak ini habis-habisan, kan? Metafisika, di agama kan metafisika ditolak habis-habis. Nah, mereka tolak. Jadi mereka menolak ini sekaligus menolak ini. Jadi mereka menolak agama, pada saat bersamaan juga mereka menolak ini. Jadi mereka menolak akal itu bukan karena tidak percaya akal, tapi frustasi terhadap orang-orang intelektual waktu itu. Karena apa? Karena mereka memang bisa
membenarkan sesuatu yang sebenarnya itu juga mungkin ada kekeliruan, kenapa tidak dibenarkan? Nah, kemudian mereka frustasi dan bukan frustasi, kemudian mereka membuat sebuah paradigma baru, empirisme, yang itu murni pada tataran-tataran empiris. Kalau dia bermain pada tataran-tataran empiris, maka otomatis dia akan menolak hal-hal terkait pemikiran, dan dia juga akan menolak hal-hal bahasa-bahasa keagamaan. Di mana empirisme itu, pada tataran empirisme juga dia akan mengalami sebuah keraguan yang besar. Realitas empiris itu keraguan yang besar dengan sebuah dinamika alam yang tidak menentu. Karena tidak menentunya itu mereka, maka munculnya yang disebut dengan filsafat modern skeptis jilid ketiga. Skeptis ketiga, yang tokohnya adalah Descartes kan. Kalau ini empirisme, yang ini muncul rasional. Dia menolak empiris, dia meyakini kiranya lagi, dimulai ragu lagi. Jadi keraguan itu ada yang menolak pikiran, dia ragu. Tapi pada zaman modern, skeptisisme ala Descartes, dia meneguhkan rasionalitasnya, tapi dia menolak alam. Bagaimana? Karena perubahan kan. Jadi ada orang ragu dalam posisi nalar, ada juga orang ragu pada hal-hal yang ilmiah. Jadi oposisi demikian, bahwa pikiran tidak bisa memastikan, dengan indrawi juga demikian, kemudian dengan Descartes pun demikian. Dia tidak, karena di alam itu ada hal-hal yang tanda kutip berubah, maka dia menarik dirinya pada pikirannya saja. Artinya bahwa dia meragukan sesuatu selain dirinya, tapi dia yakini dirinya sendiri. Dia masih meyakini pengetahuan tentang sebuah keraguan. Descartes. Ini yang jadi dia masih menerima salah satu. Ini masih menerima pikirannya, ini masih menerima realitas, dia menolak akal. Ini dia masih menerima agama pada saat tertentu dan akal pada sebagian kerjanya. Yang paling berbahaya, yang terakhir itu adalah skeptis yang keempat, yaitu Berkeley, namanya Berkeley. Empiris ini juga dari sini agama, kemudian empiris, rasio, kemudian muncul empiris. Tokohnya Berkeley, panjang tangan dari David Hume dan John Locke. Tapi yang paling getol itu mengatakan bahwa dengan diktumnya bahwa setiap yang ada itu tidak bisa diketahui. Kalaupun bisa diketahui, tidak bisa dikomunikasikan. Kalau tidak bisa dikomunikasikan, berarti gugur semua itu keberadaan. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu yang diketahui tidak bisa dikomunikasikan, coba misalnya teman-teman tahu ini, bahwa ini buku, apakah teman-teman pernah bercerita tentang buku dengan buku? Tidak bisa kan? Teman-teman tidak bisa mengkomunikasikan. Jadi kita mengetahui bahwa ini ada, tapi kita tidak bisa berkomunikasi kan? Komunikasikan. Kalau sesuatu itu ada, tapi tidak bisa dikomunikasikan. Kalau sesuatu tidak bisa dikomunikasikan, berarti pada saat bersamaan itu juga bernilai ketiadaan. Jadi dia menolak keberadaan dirinya sekaligus keberadaan di luar dirinya. Kenapa dia menolak? Karena di luarnya tidak bisa dikomunikasikan. Padahal walaupun kita mengetahuinya. Ini Berkeley ya. Jadi kalau pada tataran skeptisisme itu dia menolak hanya sebagian-sebagian, pada Berkeley dia menolak keseluruhan keberadaan di dalam pikirannya dan keberadaan dia menolak seluruh eksistensinya. Ini Berkeley. Kalau dia pada penjelasan yang lain, kan orang mengatakan dari mana ide Tuhan? Dia mengatakan ide Tuhan itu masuk lewat saraf-saraf, kemudian terbentuk di pikiran bahwa Tuhan. Itu Berkeley. Tapi paling tidak sebelum saya itu bahwa Berkeley, tokonya ini Berkeley, idealis murni ini
keraguannya itu totalitas. Seluruh realitas, totalitas realitas dia tolak. Pikirannya juga dia tolak. Orang yang dia anggap bicara juga dia tolak. Kita belum masuk kritiknya, tapi dia tolak semua. Jadi pada fase pertama skolastik, saya lupa singgung piro. Skolastik adalah mereka meletakkan akal, harus membenarkan apa yang mereka mau. Berarti mereka mendistorsi fungsi akal yang lain. Jadi mereka, apakah mereka tidak meyakini agamanya? Apakah mereka tidak meyakini keyakinannya? Sehingga menarik akal untuk menjustifikasi kebenaran agama? Ataukah sendiri mereka takut sama pikiran manusia, sama akal manusia, sehingga mereka melakukan sebuah konstruksi agar akal itu bisa membenarkan apa yang mereka ini. Tidak memberikan akal sebebas-bebasnya dalam menguji. Kalau memang keyakinan itu benar, berikanlah akal untuk menguji, tanpa harus mengharuskan bahwa dia harus membenarkan atau membuat sebuah bentuk yang tidak bisa keluar dari sebuah kebebasan berpikir. Apakah di Indonesia juga? Indonesia kan juga sama. Seringkali kita disuruh belajar, tidak usah berpikir. Kau percaya Tuhan ya? Yakini saya, tidak usah berpikir. Seakan-akan Tuhan itu tidak bisa ditanya-tanya. Itu bentuk keraguan. Tidak memberikan sebuah porsi yang maksimal terhadap akal, karena berbicara tentang kemungkinan akan sebuah kepastian dari ada pertanyaan itu. Jadi kalau ada orang yang menolak akal di dalam kehidupan sehari-hari, kemungkinan besar kerja-kerja yang sifatnya politis, bukan yang lain. Kan kerja politis gereja, kan dominasi kan, kebanyakan begitu. Makanya seringkali intelektualitas itu pada yang kekuasaan itu seringkali bentrok. Karena bicara otoritas kan maunya setting terus. Tapi akal kan tidak suka setting-setting akal. Akal kan dia mau bebas ya. Dia mau bebas. Siapa yang salah, benar-benar. Siapa yang tidak sakit hati kalau salah dia bilang benar-benar. Sakit hati lah gereja kan. Bukan hanya gereja. Sekarang juga banyak. Coba teman-teman kritik Abdul Somad. Teman-teman yang dikejar dia punya pengikut. Kan gitu kan. Jadi kultus ya sangat berbahaya. Kalau teman sekarang misalnya kalau kita kritik, kenapa Abdul Somad itu dia buat topi tauhid? Kenapa ada topi tauhid? Memang kalau kita begini bukan tauhid. Kenapa harus tauhid? Kan lucu-lucu ya. Terakhir yang ada kapitalisasi agama kan. Cuma kalau kita mau kritik bilang kamu apa? Itu kan dia sebenarnya kritik saja. Itu seringkali orang membentengi akan begitu. Ada kala kalau orang sudah tidak mampu menjelaskan, sudah ambil ayat. Islamisasi namanya. Seringkali teman-teman kita bilang, tiba-tiba ada gempa, Al-Quran sudah mengatakan demikian. Kan begitu kan? Gempa di mana-mana. Mengutip ayat, ya Al-Quran telah menjelaskan bahwa ke depan itu gempa di mana-mana. Ini kan namanya menutup kemampuan akal untuk menjelaskan kenapa faktor itu terjadi. Ini juga skeptisisme. Ada sebagian teman-teman kita yang ulama-ulama nih. Gempa. Jadi ketika dia membuka ayat itu, pengamat sudah tidak bisa analisis kan? Al-Quran sudah mengatakan demikian. Jadi sudah tunduk, patuh dan taat. Jadi kemudian Agus Komte muncul dengan teori pengetahuannya kan? Ini kalian ini mitos semua ini ya. Mitos. Jadi ada akal yang membenarkan ini, ada juga ini membenarkan ini. Kenapa tidak saling membenarkan? Kenapa hadis mengatakan apa yang dikatakan akal dikatakan agama, apa yang dikatakan akal, apa yang dibenarkan akal dibenarkan agama, apa yang dibenarkan agama dibenarkan akal? Itu lebih menarik. Kenapa harus ini membenarkan ini? Setelah itu baru ini membenarkan ini. Kenapa tidak dua? Kenapa kedua-duanya tidak saling membenarkan? Meletakkan salah satu itu pasti akan jadi sebuah skeptisisme. Kalau saya mengatakan, kalau pemikiran itu diarahkan untuk membenarkan ini, pertanyaan kemudian, kenapa ini harus dibenarkan kalau dia sudah benar?
Kan? Kalau agama itu sebenarnya kenapa harus butuh dibenarkan lagi? Kenapa harus butuh dibenarkan? Kalau kita memaksakan pemikiran harus membenarkan ini, pertanyaan, ada apa sebenarnya sampai dibenarkan itu? Itu yang pertama. Sehingga pasti orang berpikiran yang keras untuk mengetahui ini, kan? Mengetahui, kemudian banyak para ilmuwan dibakar, kan? Galileo Galilei dibakar hidup-hidup karena dia mengkritik bahwa ada tentang sebuah pernyataan matahari, ya. Dikritik sama Galileo bahwa itu pendapat dari kaum agamawan itu salah. Sudah ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Mereka sangat kejam sekali, ya. Ketika akal itu dikungkung sudah berbahaya sekali. Ketika akal itu tidak diyakini kebenarannya, diyakini bahwa dia bisa sampai pada sebuah kepastian, maka yang ada itu anarkis dan lain sebagainya itu, kan. Coba teman-teman tidak usah pakai akal, hidup tidak usah pakai akal. Berarti teman-teman anarkis setiap hari, emosi setiap hari, kan. Emosi, tiba-tiba ada kejadian, emosi lagi. Coba dimatikan itu akal, kesadarannya pasti emosi orang. Apapun itu. Makanya ada kalau berbahaya sekali kalau orang masuk dalam unsur-unsur ajaran agama tidak menggunakan akal, yang ada tuh emosi terus. Ada sebagian teman-teman tuh emosi, lihat orang berbeda emosi. Kafir emosi terus, pikiran emosi terus. Dia melepaskan akalnya sehingga apa? Orang yang di luar bagi dia berbeda itu emosi. Terus kan kenapa harus kita lihat juga takut matanya tambah besar, salat makin hari tapi mukanya tidak pernah teduh, tambah kasar, matanya melotot. Saya juga tidak panik. Gak bagaimana itu? Ini perhatikan, ada akal, ya, perlu ditentukan sehingga munculnya sebuah Kopernikus dan lain-lain dan kawan-kawan menyatakan empirisme, tidak meyakini bahasa. Apakah mereka tidak meyakini akal dengan segala sebuah hal yang kebadihian pada akal, ataukah mereka tidak meyakini pemikiran karena pemikiran sudah terarahkan pada ini? Kemungkinan besar mereka tidak masuk di dalam hal filsafat karena mereka sudah melihat momentum bagaimana filsafat itu membantu mendukung hal-hal yang dianggap ada hal-hal yang keliru. Maka eman-eman mau meyakini ini, meyakini ini pun tidak. Karena mereka sudah mengetahui bahwa ini. Tapi kalau pada saat bersamaan mereka tidak meyakini ini, mereka juga tidak meyakini ini karena mereka ketahui kesalahannya. Lantas bagaimana mereka tidak dengan pemahaman empirisme mereka tidak meyakini ini dengan fakta bahwa ini akan senantiasa bekerja di sini. Pada saat bersamaan mereka tidak meyakini ini karena mereka sudah mengetahui kesalahannya. Kalau mereka tidak meyakini ini karena mengetahui kesalahannya, dan mereka juga tidak meyakini ini karena faktanya bahwa pemikiran itu harus bisa membenarkan segala sesuatu, maka dengan sendirinya bahwa empirisme sebenarnya menggunakan akal untuk mengetahui mana benar mana salah. Lantas kenapa mereka tidak menggunakan akal dan mereka meletakkan empirisme? Jatuh lagi kan pada sebuah keraguan. Kan begitu. Jadi mereka dengan empirisme mengkritik akal karena membatasi kenapa hanya pada agama. Yang kedua, mereka tidak mengikuti ini karena bagaimana kerjasama antara intelektual dengan ini. Dengan begitu, maka empirisme tidak meyakini ini dan tidak meyakini ini. Itu juga karena kerja rasio membenarkan mana benar dan mana salah. Atas kenapa mereka hanya meletakkan empirisme, kenapa mereka menolak akal? Itulah sebuah masalah psikologi kemungkinan besar. Psikologi yang terjadi di waktu itu. Jadi kalau teman-teman membaca pemikiran Barat, itu banyak sekali unsur-unsur psikologi yang masuk. Tidak objektif. Psikologi terakhir sudah psikologi, dia sudah tidak rasional lagi. Cuman baca-baca Immanuel Kant, dan lama-lama psikologi misalnya Descartes. Tuhan itu innate idea. Ini kan subjektif juga, psikologi juga kan. Kenapa dia tidak menundukkan Tuhan itu sebagai basis pengetahuan yang objektif?
Malau gereja potong-potong kamu nanti. Makanya dia pakai unsur psikologi lagi. Makanya di barat orang beragama pasti psikologi bukan rasionalitas. Sekarang umat Islam begitu. Psikologi bukan rasionalitas, padahal agama mengatakan ikra, itu rasional kan? Kenapa kita ambil imani? Dari mana ayat iman duluan? Teman-teman buka ayat pertama, apakah ayat turun pertama itu iman? Wahai orang-orang yang beriman, imanilah Tuhan. Tidak ada, ikra, bacalah dengan nama Tuhan. Karena kita pakai teori apa? Nabi Ibrahim juga sekelas Nabi aja dia masih lihat-lihat bulan bintang. Ini kita bukan Nabi langsung yakini, jagonya kita. Nah Ibrahim dia kan begitu. Kita pakai teori apa? Teori Nabi yang mana? Nabi Ibrahim saja melihat bulan bintang kemudian dia menyimpulkan. Kita tidak langsung yakini. Ada Nabi modern. Ada kelanjutan kepada kan tidak ya? Cuma kita santai-santai saja. Berarti ada sebuah keterpenjaraan nalar untuk melihat fenomena ini. Mau berani mengkritik, dibilang nanti apa ya sudah diam saja begitu. Padahal kan tidak bisa. Jadi kita ini sebenarnya diam-diam karena tidak tahu, ataukah memang karena kita juga diam dalam keraguan ya? Keraguan otomatis keraguan. Itu dan keraguan itu akan mengganggu psikologi manusia. Maka wajar ya, wajar ada orang beragama mau pergi bunuh diri. Daripada saya tahan keraguan, skeptisisme besar lah, baik saya mati lebih cepat lebih baik. Kan ada orang pergi bob itu memang karena dia yakin bahwa dia akan bertemu Tuhan. Yang kedua ada juga coba orang laca. Jangan-jangan pemikiran radikal itu muncul karena keraguan yang membelenggu dirinya, bukan keyakinan. Teman-teman sekali-kali pergi itu di penjara, Ambrosius misalnya. Kenapa kamu mau bunuh diri Ambrosius? Ambrosius masih hidup ya? Apakah memang karena kamu yakin bahwa kamu bertemu Tuhan? Ataukah kamu sendiri mengalami sebuah keraguan agama? Sampai kamu mau membunuh diri untuk melepaskan semua keraguan? Jadi orang bertindak itu ada sebuah kepastian, ada juga sebuah unsur keraguan. Mungkin banyak sekali keraguan-keraguan yang mendorong psikologi kita untuk bertindak. Kemudian sudah kita munculnya rasionalitas. Immanuel Descartes menggunakan cogito ergo sumnya. Dia menolak realitas tentang sebuah perubahan-perubahan alam, namun dia kukuhkan bahwa dia sebagai orang yang meragukan segala sesuatu. Dirinya dia yakini sebagai orang yang ragu. Kalau dia meyakini bahwa dirinya juga orang yang meragukan, lantas apa dia bicara itu? Apa kita bisa yakini bahwa itu benar? Kalau dia di luarnya dia teragukan, kemudian dia meyakini bahwa dirinya itu sebagai orang yang meragu, lantas kita mengatakan apakah semua pembicaraan Descartes bisa diyakini? Saya tidak mau lah itu ragu kok. Kapan saya yakini? Maka cogito ergo sum juga itu sebuah perkataan keraguan. Mahasiswa baru cogito ergo sum, saya berpikir makanya tambah ragu kita. Kita sebarkan keraguan banyak sekali ya tanpa kita sadari. Ya, begini. Tentu bagus juga kata-katanya. Cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Kenapa saya banyak sekali di situ? Kenapa tidak satu saja? Itu kan ragu bertubi-tubi ya. Tapi ya begitu. Ya bagus sekali ikuti di status FB. Wah, kemudian teman-temannya like, good, bagus, tingkatkan. Nah, ragu kan? Kita juga ragu apakah ini sebenarnya apa maksudnya? Karena bagus. Terakhir orang kritik mulai hapus karena dia ragu kan? Karena dia tidak sampai pada sebuah titik kepastian sebenarnya maksudnya apa ini pembicaraan. Kan psikologi yang main kan? Jadi bahasa juga punya bahasa psikologi. Kata juga itu ada bahasa psikologi, ada motif. Jadi orang berbicara itu jangan terlalu lillahi ta'ala, ada motif. Ada motif ya. Ada motif. Jadi kalau ya ayyuhalladzina amanu itu pasti motifnya panjang di situ ya. Pasti panjang motifnya. Jadi filsafat kata pada barat pasti banyak motif, tidak rasional. Makanya saya paling malas baca buku sastra itu, khususnya di temuan-temuan pemikir Eropa, karena dia menceritakan subjektif saja. Apa yang saya mau dapat?
Saya balas di situ karena ini apa cerita pengalaman hidupnya. Toko juga bukan. Capek-capek waktu lah, habis-habis waktu masa begitu. Nah baik cari biografi Nabi Muhammad lebih aman, datanya jelas. Ini kita cerita, saya sedih, Nabi jelas sedihnya, umatnya kasar kan, jelas informasinya. Jadi kita bisa analisis kenapa. Coba kalau yang lain, saya sedih, apa ini sedih maksudnya apa ini? Jadi membuat kita tambah pusing ya, bukan keluar dari persoalan tapi tambah masuk persoalan. Descartes, pembahasan yang panjang itu nanti karena melihat Descartes itu ada berapa titik, ada 3 titik melihat dia. Nah, semua ini saya sekarang masih simpulkan umum-umum ini, saya belum kasih tahu yang spesifik. Karena kalau saya kasih tahu semua kan tidak menarik. Nanti tunggu pertemuan 21 baru saya mulai buka. Kira-kira begitu ya. Ya kita apa yang membuat kita bertahan? Apakah memang karena kita ragu terus? Kata Mutahari sebagaimana yang pertama, jangan jadikan keraguan itu sebagai rumah, tempat tinggal. Tapi kalau keraguan itu tidak bisa keluar dari diri kita, maka dia akan menjadi rumah. Maka keluarkan dia harus dengan sebuah kepastian akal. Dan banyak juga keraguan itu dijadikan rumah karena bahasa-bahasa dogma. Tenang di sini, apa itu bahas kan? Misalnya tadi saya nonton buka di Instagram, tiba-tiba ada artis. Ini kan artis sekarang kan banyak hijrahnya mereka. Dari yang bersih menjadi ulama betul. Ada satu namanya. Dulu tuh artisnya. Dia mengatakan hidup ini harus difokuskan ke akhirat. Dunia itu untuk bahagia itu harus memang fokus ke Tuhan. Dunia itu biasa saja. Kenapa dunia biasa saja? Padahal justru dunia ini yang lebih sakit kita. Tidak makan sakit. Kalau di akhirat, tidak usah cari makan. Datang buah apel kan? Kenapa buah apel? Kenapa harus pikir surga? Pikir yang sekarang. Ini ada sebuah bahasa keraguan terhadap realitas sekarang. Dengan bahasa ini adalah sementara. Tidak bisa. Skeptisisme model Plato begini. Sekarang tuh teman-teman hijrah-hijrahnya tuh kencang kan, artis, tapi bagus ini artis kan dia punya duit, dakwanya juga kuat kan, dia sudah tutup kepalanya berdakwah, infak itu jalan Tuhan, sudah dia jor-joran kan. Bagus juga orang begini. Mudah-mudahan saya ketemu artis yang belajar epistemologi supaya dia bisa supply dana kan, kira-kira begitu ya? Ada memang sebuah kegelisahan ya. Kegelisahan manusia yang itu muncul pada diri manusia dan berkonsekuensi pada skeptisisme sehingga dia menyebabkan dia ragu terhadap realitas. Dia ragu terhadap dirinya. Lantas keraguan sendiri itu sebenarnya muncul dari mana? Dia ragu terhadap realitas. Dia ragu terhadap pemahamannya, bahkan dia ragu terhadap dirinya sendiri. Nah, keraguan ini datang dari mana? Kalau sejak awal saya mengatakan bahwa di luar membuat saya ragu, tapi sekarang keraguan itu yang membuat saya ragu yang di luar. Bahkan keraguan juga buat saya ini ragu. Lantas keraguan itu dari mana? Kalau keraguan itu berasal dari luar kan aman. Keraguan juga berasal dari dalam. Tapi sekarang keraguan itu menyebabkan saya ragu di luar. Keraguan juga menyebabkan saya ragu terhadap diri saya sendiri. Lantas keraguan dari mana? Ini Berkeley, dia sadis sekali orang. Jadi kalian dia bicara begini, dia tidak anggap kalian itu ada. Tapi bagus juga supaya kita jangan sakit hati kan? Bicara kayak bicara sama dengan jin itu loh. Dia tidak anggap orang. Bicara mau hina dia, kayak alam gaib dia bicara. Ini Berkeley. Ini ekstrim sekali. Dia menolak realitas. Kemudian dia juga tidak meyakini dirinya. Satu-satunya tentu secara rasional kan tidak mungkin. Pasti dia meyakini dirinya. Jadi kalau orang lain kalau dia mau lempar sesuka dia. Karena namanya dia bilang tidak ada, dia lempar saja. Dia mau marah juga dia marah sesuka dia. Karena bagi dia itu yang
di luar ini adalah non eksistensi. Kalaupun dikatakan ada, tidak bisa dikomunikasikan. Kalaupun diketahui, tidak bisa dikomunikasikan. Kalau tidak bisa dikomunikasikan, maka apa nilai dari sesuatu itu? Tidak menjadi berharga, kan? Itu sebuah skeptisisme yang kita bisa ukur bagaimana orang meletakkan nalarnya. Misalnya juga Descartes sendiri juga begitu. Dia mengatakan bahwa dia meyakini pikirannya sebagai sebuah rasionalis, tapi ada bahasa-bahasa tertentu, ada pandangan-pandangan tertentu yang pada dirinya dia tidak bisa buktikan, kan? Kalau dia tidak bisa buktikan, berarti dia juga jatuh pada sebuah skeptisisme yang baru. Ini banyak sekali. Jadi kalau apa yang kita bicarakan, apa yang kita kutip dalam kalimat-kalimat tulisan kita, pembicaraan kita, namun yang kita kutip itu tidak sampai pada sebuah keyakinan, maka sebenarnya kata-kata itu adalah sebuah kata-kata keraguan. Apa yang Anda pikirkan, kata SBY? Terus hapus lagi. Iya, begitu kan? Tapi kan bagus juga itu SBY itu. Dia tahu pikiran orang, apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu pikirkan? Kali-kali apa yang kamu rasakan? Jadi kalau tulis di FB itu jangan pakai rasa, pakai yang dipikirkan. Jangan caci maki orang, itu namanya rasa. Jadi kalau tidak suka, jangan tulis. Karena FB mengatakan apa yang kamu pikirkan, bukan apa yang kamu rasakan. Karena kita juga tidak teliti, ya, rasakan juga. Bahkan di FB itu banyak yang kita rasakan. Ditulis semua. Terakhir orang bisa membaca psikologi kita, kan? Kan begitu. Makan dikabari, saya makan di sini. Itu kan perasaan kamu. Yang dimaksud FB itu yang kamu pikirkan, bukan kamu rasakan. Berarti FB juga mengajak kita untuk berfilsafat. Bukan rasa-rasa di situ, ya. Dan FB, ya. FB. Jadi dia sebenarnya apa yang kamu pikirkan. Bahkan tiap detik, ya. Buka apa yang kamu pikirkan. Bahkan dia minta status update terus, kan. Memang bahwa pikiran manusia tidak bisa berhenti. Kerja pikiran itu tidak bisa karena dia akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Dia terus begitu, terus. Ketika kalian tulis apa yang kalian pikirkan, kemungkinan besar yang direktur FB dia ada ide buat lagi perangkat baru. Bagus juga kan dia? Perangkat baru, makanya dia tidak mau berhubungan dengan rasa. Yang kalian pikirkan supaya dia bisa konstruksi menjadi sesuatu item baru. Bagus juga itu. Cerdas memang itu orang. Dia serang secara psikologi juga diserang. Ya, apalagi kita mau masuk FB tanpa sudah kalian akan di dalam tingkat keraguan yang paling tinggi yang ada sebarkan hoax. Ini keraguan. Jika demikian, mari kita melihat bahwa sebuah tinjauan skeptisisme yang kita melihat bahwa dalil-dalil mereka itu adalah sebuah dalil yang tidak begitu kuat untuk menghantarkan orang pada sebuah skeptisisme, ya. Bahwa apakah mereka juga yakin kalau mereka itu penganut skeptisisme, apakah mereka juga yakin terhadap apa yang mereka sampaikan setiap hari itu? Kalaupun mereka itu adalah penganut skeptisisme, apakah mereka yakin dan berani membuat orang-orang di samping mereka yang mereka cintai itu supaya ragu seperti mereka? Apakah saya bayangkan kira-kira Descartes itu dia berani dia buat orang tuanya ragu, ya? Ayo ragu tuh. Kira-kira dia berani tidak? Dia berani, saya yakin kayaknya orang tidak. Kalau dia ragu sendiri, ya, tapi kalau dia membuat orang ragu seringkali dia. Tapi kalau berkali ragu semua biar kita sama-sama. Menolak apapun itu kita tuh. Jadi dia menolak seluruhnya, tentu secara rasional tidak mungkin. Apalagi hanya sekedar Tuhan, dia kan dia tolak. Jangankan Tuhan, yang benda material juga dia tolak. Apalagi metafisika, dia pasti tolak. Karena tidak punya ujung. Pembicaraan tentang kemungkinan itu adalah sebuah justifikasi yang irasional. Ngapain kita berbicara sesuatu yang tidak nyata? Ngapain kita berbicara sesuatu yang tidak nyata? Yang nyata saja yang kita bicara. Makanya pasti kan sebagian orang menolak hal-hal yang terkait dengan
konsepsi pengetahuan dia. Ini definisi pertama tentang skeptisisme. Nanti di pertemuan 15 akan muncul definisi kedua. Ya kira-kira begini, Mas tolak akal. Nanti kita akan mencari apa yang dia tolak sebenarnya. Kita coba baca tinjauan atas klaim. Baca tinjauan 105. Ini klaim-klaim skeptis ya. Kita melihat. Baca. Jam 10 cepat sekali ya. Iya. Dia ragu tidak nih. rasa yang berapa? Diam-diam coba. Ya memang ada juga memang. Skeptis ini kemana dia bisa masuk? Lanjut. Baca tinjauan. Baca tinjauan. Ada buku baca. Baca. Tinjauan atas klaim skeptis. Tahun 105. Tinjauan atas klaim. Ini teman-teman sudah ragukan semua ini. 105 tulisannya 105. Teman-teman ragu semua ya. Ragu halaman bahaya. 105. Teman masih ingat kan 105 itu tulisannya? Ayat tinjauan. Baca. Tinjauan atas klaim-klaim para skeptis. Pernyataan-pernyataan para sofis dan skeptis bisa kita bagi menjadi dua. Bagian yang berhubungan dengan wujud dan eksistensi. Baca di paragraf berikutnya. Itu paragraf berikutnya, mula-mula itu. Mula-mula hal berikut ini mesti kita kemukakan. Semua yang meragukan segala sesuatu tidak akan dapat meragukan keberadaan diri mereka, keberadaan keraguan mereka, maupun keberadaan berbagai kemampuan persepsi. Iya. Jadi maksudnya bahwa dia mau meragukan segala sesuatu, tapi tidak mungkin dia ragukan dirinya. Pentingnya dia tidak mungkin meragukan ada telinganya lah. Dia tidak mungkin meragukan ini. Atau paling tidak apa yang dia pikirkan juga dia sadari kan? Lantas kenapa dia bisa meragukan apa yang dia sadari deh? Kenapa bisa diragukan itu? Sebenarnya apa yang menjadi soal di situ? Padahal kita bicara makan, ide api ada kan? Tapi kenapa orang bisa ragukan itu ide api pada dirinya? Apa yang dia tolak sebenarnya? Padahal kita bicara api, panas, tapi ada juga orang menolak ini. Menolak ini. Makanya kemudian tidak mungkin orang menolak itu. Apa yang dia pikirkan itu tidak mungkin dia tuh. Dia bisa meragukan sesuatu, tapi paling tidak dia tidak mungkin meragukan paling tidak yang paling dekat dengan dia itu dia tidak mungkin ragukan. Salah satu yang paling dekat adalah kediriannya ya. Kalau kita mengatakan dalam ayat lain mengatakan Tuhan itu lebih dekat dari urat nadi. Sedangkan pikiran kita tentang ide kita tidak ragukan. Lantas kenapa Tuhan kita ragukan? Bukankah dia lebih dekat dari ide kita? Lantas kenapa kita bisa yakini itu ide? Lantas kenapa kita tidak bisa yakini itu Tuhan? Nah, ini keraguan model apa? Padahal sebenarnya sesuatu yang paling dekat itu sebenarnya kita tidak bisa ragu. Sebagaimana bahwa kita yakini bahwa kita bisa ragukan yang lain. Tapi kita tidak mungkin ragukan ide kita bahwa apa yang saya pikirkan, saya tahu bahwa itu yang saya pikirkan. Kalau memang yang kita pikirkan adalah lebih apa? Yang kita pikirkan tentang gambaran-gambaran itu adalah diri saya. Nanti saat mengatakan bahwa dia lebih dekat dari diri kita, lantas kenapa yang paling dekat kita ragukan? Sebuah pertanyaan-pertanyaan skeptis. Ini juga orang-orang skeptis ini. Ya? Jadi paling dia tidak mungkin menolak apa yang dia pikir. Yang lain wajar. Kita bisa hadapi orang. Ya, kalau ada orang bermasalah, seringkali bilang tidak usah anggap orang itu. Anggaplah masalah itu berlalu. Padahal masalah terus muncul. Ini skeptis, model-model skeptis. Ada juga kalau teman-teman lihat motivasi misalnya, motivator itu model-model skeptis. Percaya diri kamu sendiri. Orang lain itu anggaplah
Tidak, tapi yakini bahwa dirimu pasti berhasil. Orang lain jangan. Ini skeptis. Faktanya orang berhasil kok. Kenapa tidak ambil jadikan contoh bos sebagai barometer kan? Jangan ya. Bahwa kamu bisa. Yakin bahwa kamu bisa. Orang lain itu apa pembicaraan mereka, usahakan jangan masuk di pikiran Anda, itu mengganggu. Memang benar-benar kalau orang bicara aib-aib pasti terganggu kan? Itu benar. Kenapa kita harus tolak itu? Kenyataan itu harus diterima. Kita sudah tembak nanya orang ditolak. Kemudian dia mengatakan, tidak, ini dia coba-coba saya. Ditolak itu ya. Ini orang-orang skeptis ini. Artinya bahwa skeptis juga bisa juga dipakai untuk meningkatkan motivasi ya. Pada hal-hal tertentu. Tahu-tahu dia sudah tolak, kenapa tidak? Iya saya ditolak ya. Saya mulai apa lagi? Konstruksi lagi. Kira-kira apa yang dia tolak? Ini tidak. Tidak, ini kayaknya dia cuma coba-coba saya. Kayaknya dia coba saya maju lagi. Kita terima saja untuk pertama kali. Seringkali bahasa skeptis ini cukup menghibur kita. Menghibur untuk sementara. Tapi kalau kenyataannya betul-betul dia tolak, itu baru dia jatuhnya berat. Ya? Lanjut. Seperti kemampuan melihat, Baca di paragraf selanjutnya. Sekarang, bila seorang mengklaim bahwa pengetahuan pasti mustahil tercapai. Karena orang-orang skeptis itu menolak akal tentang sebuah kemungkinan bahwa mustahil pengetahuan itu dicapai. Mustahil pengetahuan tentang kepastian itu ditolak. Mustahil. Kita punya pertanyaan, apakah kemustahilan itu pasti bagi dia apa tidak? Pasti ya. Lantas kenapa dia tolak tentang kepastian? Mustahil itu tercapai. Tapi paling tidak kan dia memastikan bahwa itu mustahil. Berarti dia membuka kemungkinan bahwa ada pengetahuan pasti. Lantas kenapa dia tolak ini? Lantas dia tolak itu untuk apa? Kalau dia mengatakan mustahil pengetahuan itu bisa dicapai, tapi paling tidak kan perkataan dia kan sebagai sebuah bentuk kepastian bahwa memang perkataan saya tentang kemustahilan adalah sebuah kepastian, maka dia membuka bahwa ada pengetahuan pasti. Lanjut. Selanjutnya. Dengan demikian. Tadi tuh. Paragraf selanjutnya. Sebagai tanggapan untuk kalangan yang membela relativitas semua pengetahuan, yakni kalangan yang mengklaim ketiadaan proposisi yang benar secara mutlak. Iya. Jadi misalnya begini, relativitas ya, bahwa pengetahuan adalah relatif. Kalau pengetahuan itu relatif, apakah relatif itu berlaku semua apa tidak? Relatif itu berlaku semua apa tidak? Pengetahuan itu relatif. Apakah relatifnya pengetahuan itu berlaku di semua lini atau tidak? Berlaku tidak semua lini? Tidak. Kalau tidak berarti ada yang tidak relatif. Ada yang mutlak berarti ya. Kalau memang bahwa pengetahuan relatif itu relatif, dia berlaku di seluruhnya, berarti kalau dia berlaku di seluruhnya berarti itu semua. Apalagi arti relatif kalau dia berlaku di semuanya. Kalau relatif itu dia berlaku, misalnya kita anggap ada sekitar 3 misalnya. Kalau relatif ini dia berlaku di semua ini, terus apa makna relatif di situ? Tidak ada lagi. Kalau dia hanya berlaku di 2 saja relatif itu, dan 2 ini tidak berlaku, berarti ada juga pengetahuan yang mutlak. Lantas relatif ini apa? Tidak punya argumentasi rasional. Pengetahuan itu relatif. Kalau relatif, kenapa kamu sampaikan di saya? Pengetahuan relatif. Kan begitu. Pengetahuan ini relatif. Kalau pengetahuan itu relatif, apakah saya wajib meyakini atau tidak? Di kampus-kampus kan begitu. Pengetahuan ini relatif, tapi mereka ajarkan terus. Kalau mahasiswa tidak masuk, dikasih kena nilai D. Padahal relatif. Masa relatif ada paksaan? Pengetahuan ini relatif, tidak ada yang mutlak. Kalau tidak ada yang mutlak, lantas kenapa ketika ada pembicaraan tentang pengetahuan, ada orang yang tidak mau ikuti teori itu, kenapa dimarah? Nah, relatif.
Kalau dia mengatakan tidak harus kamu ikuti, berarti sudah bukan lagi relativitas. Nah, ini kemudian muncul posmo ini begini, relativitas, ya? Relativitas. Jadi ungkapan orang skeptisisme bahwa pengetahuan relatif itu pasti dasarnya adalah pengalaman indrawi yang senantiasa berubah. Diktum tentang relativitas saja itu perlu dipertanyakan. Diktum tentang relativitas itu, apakah relativitas itu berlaku di semua bidang atau di semua tingkatan pengetahuan atau tidak? Kalau berlaku berarti sudah tidak ada lagi mana relatif. Tapi kalau mengatakan tidak, relatif itu hanya berlaku di sebagian dan sebagian tidak, berarti ada juga pengetahuan yang mutlak. Misalnya waktu itu ada Egy Sujana yang mengatakan pengetahuan itu relatif, cuma Tuhan yang mutlak. Padahal ketika dia mengatakan bahwa pengetahuan itu relatif dan Tuhanlah sebagai bentuk pengetahuan, maka itu juga sudah relatif itu. Maka Tuhan juga relatif dalam pengetahuan kan. Tapi kalau kita kritik, ini mulai lagi. Ini memang begitu. Pengetahuan itu relatif. Maka ketika dia mengatakan bahwa Tuhan itu mutlak adalah pengetahuan dan itu adalah bagian dari relativitas. Maka ketika ada orang berbicara tentang relativitas, ketika ada teman debatnya tidak menanggapi, jangan paksa untuk ditanggap, namanya relatif. Jadi kalau ketika dia memaksa, kenapa kamu tidak tanggapi? Berarti dia sudah masuk pada ruang-ruang keniscayaan. Karena dia mau berlakukan semuanya relativitas itu. Jadi di mana sebenarnya pengetahuan relatif itu ada? Kenapa orang masih yakin itu relativitas? Ya? Terbuka ruang besar bahwa ada pengetahuan yang pasti. Kalau memang ada ruang pengetahuan yang pasti, maka metafisika itu pasti adanya. Metafisika itu pasti adanya. Bukan hanya sebatas dogma, bukan hanya sebatas diktum-diktum yang emosional, tapi bisa dipertanggungjawabkan di mana yang pasti. Di mana yang pasti. Dia pasti itu di mana? Nah, itu kan perlu kita urai secara perlahan, karena kita juga belum memasuki konsep-konsep yang jelimet. Kita masuk di penolakan, paragraf terakhir. Apa nama? Lembaran terakhir. Sebelum masuk bab baru. Yang itu, yang tujuan berikut tanggapan atas argumen. Yang itu. Berikut adalah tanggapan atas argumen di atas. Yang pertama, tujuan argumen di atas ialah untuk menegaskan kesahihan skeptisisme dan pengetahuan tentang kebenarannya melalui suatu penalaran. Setidak-tidaknya argumen itu dirancang untuk membuat lawan diskusi menerima pokok soal yang diajukan, supaya dia mendapatkan pengetahuan tentang kesahihan klaim-klaim para skeptis. Bagaimana hal itu bisa terjadi bila mana para skeptis berpendapat bahwa memperoleh pengetahuan mutlak mungkin. Jadi menurut Ayatullah Takimisme mengatakan bahwa pengetahuan itu relatif, pengetahuan itu tidak mutlak. Itu sebenarnya klaim para skeptisisme untuk kita masuk dalam isu itu. Kita masuk dalam sebuah tema yang mereka buat, padahal mereka sudah sejak awal tidak menerima kemungkinan. Kalau mereka tidak menerima kemungkinan, lantas apa gunanya wacana yang dia utarakan di hadapan peserta? Karena ketika dia mengatakan pengetahuan itu relatif, maka orang otomatis akan mempertanyakan tentang kepastian yang dia utarakan. Jadi dia mengatakan bahwa skeptisisme itu pengetahuan tentang kebenaran melalui penalaran. Setidak-tidaknya argumen itu dirancang untuk membawa lawan diskusi menerima pokok soal bahwa ada yang disebut dengan pengetahuan relatif, supaya dia mendapatkan pengetahuan tentang klaimnya itu benar. Bagaimana bisa diterima, kata Ayatullah Taqi, bila mana para skeptis berpendapat bahwa memperoleh pengetahuan juga tidak mungkin. Artinya bahwa dia mengatakan pengetahuan itu relatif, padahal dia sudah mengatakan bahwa tidak mungkin manusia memperoleh pengetahuan. Lantas yang dimaksud pengetahuan relatif itu pengetahuan apa bukan? Betul. Kalau dia mengatakan bahwa itu pengetahuan, padahal dia sudah tolak sejak awal bahwa mungkinkah
pengetahuan manusia sampai pada kemungkinan pengetahuan sampai pada sebuah kepastian, sebuah pengetahuan yang pasti, dia kan menolak. Kalau dia menolak, ketika dia mengatakan ada pengetahuan yang relatif, ini muncul dari mana? Padahal dia sudah menolak teori pengetahuan. Kira-kira itu sasaran pertama. Dia mengatakan bahwa mustahil manusia memperoleh pengetahuan kebenaran atau kepastian. Sudah kosong ya, dia sudah mustahilkan ya. Tapi kan kita bisa mengkritik itu mustahilnya. Tapi kita anggaplah itu, kita jangan bawa gitu. Jadi dia sudah memustahilkan bahwa kemungkinan orang sampai pada pengetahuan yang pasti. Lantas kenapa dia mengatakan ada pengetahuan yang sifatnya relatif? Bukankah manusia sudah tidak akan sampai pada pengetahuan yang pasti untuk mendapatkan pengetahuan? Lantas kenapa dia memainkan wacana ada pengetahuan relatif? Bukankah sebenarnya sudah gugur ketika dia menolak tentang kemungkinan sampai pada pengetahuan, maka dia tidak bisa memperoleh satu bentuk pun pengetahuan. Maka berkata tentang pengetahuan relatif juga tidak bisa. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi, mau tahu diambil dari mana ini? Para skeptisisme ini. Dia menolak pengetahuan tapi dia menggunakan bahasa-bahasa pengetahuan. Ya, itu skeptis ya. Jadi kalau teman-teman dapat orang semua ini relatif, ya nggak usah berdebat. Karena yang dibicara juga tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan karena dia tidak yakin bahwa ada pengetahuan yang pasti. Kalau dia terima baru kita bisa berdiskusi. Kalau tidak, apa maksud pembicaraan ini? Jadi dia menggiring. Jadi kalau bahasanya kayak contohnya misalnya begini, ada di sini awal-awal orang skeptis ini dia buat sebuah wacana. Misalnya dia mengatakan di jalan sana itu ada hujan emas. Dia buat di jalan sana ada hujan emas yang banyak. Kemudian orang semua berbondong-bondong ke sana semua. Tiba-tiba dia mengatakan jangan-jangan benar. Dia juga ikut ke sana. Itu kira-kira ini orang-orang skeptis begini. Dia yang membuat sebuah wacana bahwa di jalan sana itu emas jatuh. Kemudian orang berbondong-bondong semua ke sana karena percaya dia kan. Ke sana tiba-tiba jangan-jangan benar juga yang saya bicara. Nah itu skeptis. Jadi dia juga terjebak apa yang dia maksudnya begitu. Jadi apa yang dia bilang dia juga masuk di dalamnya. Padahal sejak awal dia juga tidak percaya bahwa pengetahuan itu relatif. Namun ketika orang itu semua percaya bahwa pengetahuan itu relatif, lebih saya masuk ikut juga. Lebih saya juga ikut. Nah ini kira-kira begini. Dia hanya membuat satu isu padahal dia juga tidak yakini. Ketika orang berbondong-bondong itu ikut, kemudian dia bilang, iya kayaknya benar. Begitu. Jadi dia tidak bisa membenarkan secara sendiri kecuali orang itu berbondong-bondong membenarkan. Ini orang-orang skeptis begini. Dia membuang dulu kan. Kayak orang marketing itu. ABC itu enak. Orang mulai enak. Ketika padahal dia itu belum tentu minum. Apakah orang-orang yang misalnya Cristiano Ronaldo dia iklan sampo, apakah dia pakai sampo itu? Tidak kan? Tapi kalau orang semua pakai sampo itu, dia coba juga, kayaknya bagus juga. Misalnya begitu kira-kira orang skeptis. Orang-orang yang artis-artis yang iklan itu habau tuh sauna atau apa, saya yakin dan percaya mereka belum coba itu. Tapi kalau orang semua ini sudah menggunakannya dan muncul khasiatnya, jangan-jangan benar juga pakai. Kira-kira begini. Orang-orang skeptis ini, tahu dia cocok ditaruh di teori dagang. Kalau teori pengetahuan sulit, teori dagang iya. Membuat opini. Kan nanti berkaitan dengan ini skeptis ya, orang skeptis. Lanjut. Yang kedua, temuan mengenai kekeliruan persepsi indrawi dan intelektual berakibat pada pengetahuan bahwa persepsi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Hal itu meniscayakan penerimaan pada keberadaan pengetahuan tentang kekeliruan persepsi. Iya, kalau dia mengatakan bahwa persepsi itu keliru, paling intinya dia sudah membuka dua kemungkinan. Saat dia bilang bahwa persepsi itu keliru dengan realitas, ya, tidak sesuai dengan realitas. Dia sudah membuat kepastian satu, kepastian terhadap persepsinya. Yang kedua, kepastian dia yakini ada realitas. Kalau tidak ada realitas, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa indrawi itu keliru kan? Berarti ada realitas dia yakini,
ada persepsi di pikirannya, kemudian kok tidak sesuai. Berarti ketidaksesuaian itu dia temukan karena keyakinan dia pada realitas dan keyakinan dia pada hal-hal yang dia persepsi secara indrawi. Kalau dia tidak meyakini realitas, lantas ketidaksesuaian itu dia bandingkan dengan apa? Tidak kan? Pasti dia yakini kira-kira itu. Kalau dia argumen yang selanjutnya mirip-mirip begitu. Dia nasihat sama